Video ini diperuntukkan hanya untuk yang berakal sehat saja. Yang akalnya kurang sehat, di-skip dulu ya. Nah, ketika manusia ini memaksakan dirinya untuk membuka atau untuk menjelaskan yang bukan ahlinya, maka manusianya ini masuk ke dalam golongannya orang kafir, artinya menutupi kebenaran. Ini cuma mohon arahannya, karena saya pribadi agak bingung, karena kita umat Nabi Muhammad ini dianjurkan atau diwajibkan menuntut ilmu sejak lahir sampai ke liang lahat. Dan ajaran dalam ilmu agama Islam itu kan ada syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Tapi mengapa ada seorang ulama yang mengatakan janganlah engkau membuka ilmu ma'rifat dan ilmu hakikat kalau kurang memahami, karena itu hukumnya kafir. Kata kafir ini yang saya bikin membingungkan. Kenapa? Di sisi lain kita menuntut ilmu, kalau di sisi lain kita dikafirkan membuka ilmu ma'rifat dan hakikat. Ya. Itu sebetulnya merupakan peringatan saja. Jadi kenapa beliau atau seorang ulama itu mengingatkan jangan membuka ilmu hakikat atau makrifat itu bila mana belum benar-benar memahaminya. Karena kalau memaksakan diri, maka masuklah ke dalam golongan orang yang kafir. Jadi kafir di sini artinya mengingkari atau menutupi. Ya, jadi maksud seorang ulama itu luar biasa bagus. Kenapa saya bilang bahwa tujuan dan niatan seorang ulama yang mengatakan demikian itu bagus? Karena menempatkan keahliannya masing-masing dan di bidangnya masing-masing. Jadi bila mana pengetahuan kita ini masih di dalam ranahnya syariat, maka jangan sekali-kali membuka tentang hakikat. Kenapa dihukumi kafir? Karena pasti akan salah atau pasti akan tidak jelas di dalam menjelaskan dan menerangkannya. Nah, istilah membuka itu sebetulnya kan membuka secara umum, atau bahkan mengajarkan ke orang lain. Nah, kalau belum benar-benar memahami dan menguasai tentang ilmu agama yang ada kaitannya dengan hakikat agama, maka tidak diperbolehkan. Kalau soal belajarnya masih tidak ada larangan di dalam peringatan atau ungkapan yang disampaikan oleh seorang ulama itu tadi. Kan tidak menyebutkan jangan kamu belajar hakikat misalkan, tidak mengatakan demikian. Tapi jangan membuka. Artinya sebelum membuka ini, kita itu harus betul-betul memahami dan menguasai, dan benar-benar sudah membuktikan bahwa hakikat agama itu benar. Nah, kalau masih yang dikuasainya masih di sebatas syariat, kemudian merasa sudah mampu untuk membuka hal-hal yang berbau hakikat, dikhawatirkan terjadi kesalahan di dalam menyampaikannya, apalagi menyampaikan atau memberi cara-cara atau tarekat-tarekat yang berbau hakikat, kan akan menjadi salah kaprah. Nah, karena berpotensi yang terjadi malah ketidakbaikan, maka digolongkanlah manusianya yang sok tahu atau sok menguasainya itu masuk ke dalam ranahnya kekafiran. Artinya malah akan menutupi kebenaran tentang hakikat.
karena malah bisa menutupi ajaran yang berbau hakikat ini, maka manusianya masuk ke dalam ranahnya orang kafir. Karena ketidaktahuannya atau bukan ranahnya atau bukan keahliannya, makanya tidak akan menyentuh tentang hakikat yang benar atau makrifat yang benar itu seperti apa, karena memang belum memahaminya. Hanya dengan dasar memaksakan diri untuk menyampaikan hakikat ini, sementara dirinya sendiri sebetulnya belum tahu, nah maka malah akan menutupi ilmu hakikat yang sebenarnya. Oh, berarti itu ya maknanya. Makanya mungkin ini saya bisa menangkap sekarang. Kenapa? Yang dikatakan kalau belum memahami di dalam mengajarkan ilmu hakikat itu, kan ada beberapa yang mengaku seorang ulama besar mengajarkan ilmu hakikat, ternyata itu keliru, bahkan ditangkap sama aparat, ya kan? Nah ya, itu contoh-contohnya. Ya, itu contoh-contohnya mungkin. Nah, ada lagi yang menyerukan jihad, ayo kita jihad misalkan. Nah, jihad ini yang arahnya ke soal hakikat, itu kan sebetulnya kita memang diharuskan untuk berjihad. Berjihad yang seperti apa? Tapi berjihad yang ada di dalam diri kita ini untuk mengalahkan kenapsuan-kenapsuan, keserakan-keserakan. Bukan kok terus ayo berjihad melawan pemerintahan yang sah misalkan. Padahal pemerintah yang sah tidak ada masalah apa-apa. Yang punya masalah dirinya sendiri atau golongannya sendiri ini. Hanya karena ingin memperjuangkan kepentingan diri sendiri dan golongannya, mengatakan bahwa jihad ini seakan-akan menjadi sebuah tata cara yang paling baik menurut dia. Padahal dalam pandangan yang mengarah ke soal hakikat, jihad ini harus kita lakukan terlebih dahulu yang ada di dalam diri kita. Itu salah satu contoh seperti itu. Nah, ketika manusia ini memaksakan dirinya untuk membuka atau untuk menjelaskan yang bukan ahlinya, maka manusianya ini masuk ke dalam golongannya orang kafir, artinya menutupi kebenaran. Ya contohnya beginilah, ahlinya itu jadi tukang kayu, tapi memaksakan diri untuk membuka atau menjelaskan urusan permesinan. Apakah mesin bisa jadi normal atau jadi bagus kembali? Tidak, malah cenderung rusak. Iya. Makanya kan apa yang disampaikan oleh salah satu ulama kita itu tadi, itu tujuannya adalah memperingatkan yang bukan ahlinya atau bukan ranahnya, maka jangan sekali-kali ikut-ikutan membuka, ikut-ikutan menjelaskan yang di luar kemampuannya. Itu sudah betul. Berarti kok belajarnya tidak ada masalah. Kalau belajarnya tidak ada masalah. Uang dari peringatan atau anjuran salah satu ulama itu tidak menyebutkan jangan kamu belajar soal hakikat atau makrifat karena kamu akan menjadi kafir. Kan tidak demikian. Berarti bahasanya aja yang harus mungkin. Bahasanya itu harus harus pelan-pelan kita memahaminya. Maka sebenarnya tadi loh, kita disuruh menuntut ilmu syarat hakikat makrifat, tapi kok dilarang? Berarti membuka itu harusnya mengajarkan mungkin. Ya, maksudnya membuka itu mengajarkan, minimal menjelaskan lah. Kalau sudah mengajarkan ini kan harus tahu tata caranya atau tarekat-tarekatnya seperti apa. Kalau hanya menjelaskan kan ya seperti ini. Saya hanya menjelaskan ini. Kalau masuk tata caranya kan mungkin kan tidak di dalam perbincangan seperti ini. Itu maksudnya. Ya mungkin masih ada yang ditanya lagi.
atau tema yang lain. Kalau ini sudah bisa dipahami kan yang lain tidak ada masalah. Ini yang pertama tadi mau itu. Yang kedua juga tadi dikatakan begini, karena di dalam ilmu tarekat itu salah satunya kan di sifat 20. Berarti kita mempelajari hal tersebut itu ya sah-sah saja Pak. Tidak ada masalah. Justru dianjurkan. Malah bisa saya katakan, ini opini pribadi saya, malah menjadi sebuah kewajiban sebagai manusia untuk lebih memahami atau untuk lebih memperdalam apa yang kita yakini selama ini. Sama dengan urutan-urutan ketika kita sekolah secara umum, dari TK, terus SD, terus SMP, SMA, kemudian di perguruan tinggi. Nah, itu kan terus ada jenjang-jenjangnya. Ya, sama di dalam pembelajaran agama. Nggak ada salahnya, malah justru akan menjadi lebih baik ketika jenjang pengetahuan kita tentang agama bisa lebih tinggi. Nah, kalau tidak boleh kita mempelajari atau menggali yang lebih tinggi, berarti misalkan kita itu sudah lulus SMP, nggak boleh dong melanjutkan ke SMA. Karena ada pendapat begini, hati-hati belajar sifat 20. Nanti engkau akan bisa gila. Ini yang membuat saudara kita ini kurang berminat, karena ada wanti-wanti tadi tuh, hati-hati belajar sifat 20, nanti engkau akan gila. Nah, ini apakah tidak keliru yang menyampaikan hal tersebut ini? Ini bagi saya secara pribadi, ungkapan orang seperti itu apakah keliru? Kalau kita bilang keliru, ya ada kelirunya. Kalau kita ngambil positifnya, tentu itu tidak keliru. Karena itu wujud kepedulian sesama manusia. Agar apa? Agar kita hati-hati dan teliti di dalam mencari dan menggali tentang sifat 20 itu tadi. Yang pertama, kita harus teliti kepada siapa kita belajar. Kalau sudah dikasih peringatan nanti kalau belajar sifat 20 akan bisa menjadi gila, ini kan peringatan sebetulnya. Sama dengan kalau kamu mengendarai sepeda motor atau mobil, jangan ngebut-ngebut, nanti akan bisa terjadi kecelakaan. Berarti kan disuruh kita berhati-hati, teliti juga, harus waspada juga, harus benar-benar mencari guru mursyid. Ini sebetulnya di pertemuan yang sudah-sudah ada pembincangan tentang mursyid dan guru mursyid. Jadi kalau kita teliti dan hati-hati dan tepat memilih seorang pembimbing, maka yang namanya malapraktek, itu kan termasuk sampai menjadi gila itu kan terkena malapraktek. Kena malapraktek guru yang menganggap dirinya itu sudah bisa mengantarkan seseorang atau santri yang ingin mengetahui tentang hakikat murni. Nah, mungkin dari membaca atau dari mendengarkan, kemudian dengan PD-nya mengajarkan orang lain, khususnya soal 20 sifat itu tadi. Ya, akhirnya bisa konslet. Yang ingin belajar dan yang ingin tahu menggebu-gebu, bersemangat sekali ingin belajar dan ingin tahu, tapi gurunya ini belum menguasai sepenuhnya. Nah, yang terjadi konslet itu tadi akhirnya bisa memungkinkan si santri atau si siswa ini akan gila. Dan ini banyak yang terjadi. Banyak, memang banyak yang terjadi. Berjalan-jalan di pasar-pasar, ya kan, telanjang. Nah, itu kan kena malpraktek sebetulnya. Kena malpraktek. Belajar ke tasawufan, belajar ke hakikat yang harus ada tarekat-tarekatnya, itu salah. Nah, ini saya contohkan. Misalkan begini,
Ada seseorang yang ingin menjadikan kolbunya lebih peka, atau ini ke dalam ranahnya makrifat ya. Iya. Nah kemudian dengan wirid, kemudian dizikirkan atau amalannya suatu amalan. Nah kemudian pasti ada puasa-puasanya atau ada tirakat-tirakatnya ya. Iya. Ingin mengetahui tentang rahasia yang ada di kolbunya ini, kemudian si orang ini atau si anak ini berpuasanya hanya makan makanan yang terpendam. Ini kebanyakan contoh yang akhirnya itu konslet itu kan. Iya. Ini salah. Terjadi kesalahan yang tidak disadarinya antara yang mengajarkan dan yang belajar ini tadi. Nah, padahal yang benar adalah ketika kita ingin mengotak-atik kolbu kita, ini ada tata caranya sendiri, ada tirakatnya sendiri, atau ada puasanya tersendiri yang mendukung atau mensupport apa yang kita inginkan. Berarti apa yang kita makan dulu ya ini ya, yang kita makan dulu ini benar-benar harus bermuatan positif. Nah, apa yang boleh kita makan agar keinginan kita yang menggebu ingin membongkar rahasia kolbu kita ini kan ada arahnya ke hakikat atau ke makrifat juga kan. Ini kita memaksimalkan kolbu kita, maka ada istilah makan sayur-sayuran, atau orang Jawa bilang makan kulub-kuluban. Bukankah kulub itu kolbu? Nah, kalau ingin membangkitkan kolbu kita, lah terus yang kita makan misalkan ketela, singkong itu atau kentang. Nah, ini muatan negatifnya tinggi. Maka ini akan sama, keinginan kita seharusnya memerlukan kepositifan, tapi yang kita makan negatif kelas tinggi. Ini konsletnya. Makanya akhirnya menjadi gila. Jadi keinginan ini sebenarnya mau ke barat, tapi tanpa disadari berjalan ke timur. Nah ini berseberangan, ini loh yang menimbulkan konslet, stres, gila. Karena ini nggak sinkron. Ya contohnya begini aja, yang gampang dimengerti. Otak kita ingin menjadi cerdas. Nah, kecerdasan ini memerlukan kepositifan kelas tinggi juga. Misalkan amalannya ya Rosid. Untuk kecerdasan otak kita. Tirakatnya seperti apa? Puasanya seperti apa? Amalannya ya Rosid. Kemudian yang kita makan seharusnya mengandungi makanan-makanan yang positifnya tinggi. Seperti apa makanan yang positifnya tinggi? Dari sayur-sayuran yang mengandungi karotin atau kuning daun, yang jaraknya dari permukaan bumi ini agak tinggi atau harus tinggi sekali. Kulup-kulupan yang mengandungi positif tinggi. Kemudian buah-buahan yang tidak menjalar, yang jaraknya juga tinggi dari permukaan tanah. Ini klop antara amalan dan puasanya atau tirakatnya sudah satu irama, satu muatan positif. Ini tidak akan mungkin manusianya bisa stres atau gila, nggak bisa, karena sudah seiring dan sejalan. Inginnya berjalan ke barat, bener-bener langkahnya juga ke barat. Nah, kemudian ada yang ingin cerdas otaknya, amalannya sama, mengamalkan, mewiridkan ya Rosid misalnya. Tapi puasanya atau tirakatnya makan kentrang, makan ketela. Muatan negatifnya tinggi.
Nah ini pasti akan konslet itu tadi. Tidak cerdas tapi otaknya malah jadi otak gedruk. Nah ini loh contohnya kena malpraktek dari sebuah kesatuan tarekat. Sehingga amalan dan tirakatnya ini harus ada kesinkronan atau satu nuansa. Nuansanya adalah kepositifan. Nah ini yang tidak pernah dibongkar gitu. Sehingga mungkin ini yang terjadi karena tidak kurang paham tadi itu, antara yang digapai dengan yang dimakan ini sudah berbeda, sehingga tidak tercapai, bahkan gagal total. Kalau gagalnya saja tidak ada masalah. Yang membahayakan ini terus konslet terus gila ini loh. Nah kalau sudah gila, kalau sudah gila ini si guru ini sudah nggak bisa menyelesaikannya. Kebanyakan kan seperti itu. Kebanyakan itu. Lepas tanggung jawab. Ya memang gurunya ini belum mampu memahaminya, belum benar-benar jadi pelaku. Nah berarti ini tadi masih hubungannya mungkin dilarang membuka ilmu hakikat dan ma'rifat tadi ini. Nah ini salah satu contoh juga masuk ke dalam peringatan ulama itu tadi. Makanya di dalam pembelajaran yang tidak umum atau untuk orang-orang yang ingin tahu lebih tentang agama yang diyakininya, maka memerlukan guru-guru mursyid atau guru-guru yang benar-benar bisa membimbingnya. Jangan sampai kita tidak teliti, jangan sampai kita itu asal-asalan di dalam memilih calon pembimbing yang tepat. Jadi jangan belajar 20 sifat misalkan, nanti bisa gila. Kita ambil positifnya saja, berarti kita harus hati-hati, diperingatkan terlebih dahulu. Nah, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Kira kalau dari saya cukup karena sudah jelas bahwa ternyata seorang ulama itu yang menyampaikan hal ini tujuannya sangat mulia sekali. Betul, ya sama dengan yang memperingatkan itu tadi kan. Nanti kalau salah-salah bisa menjadi gila. Betul sudah. Iya, itu sudah betul sudah. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini bermanfaat lah. Artinya meskipun sedikit penjelasannya, saya berharap tetap ada manfaatnya. Tidak ada niat yang tidak baik. Ini hanya sekedar obrolan, sharing, berbincang masalah hakikat agama. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri kita sendiri dan bermanfaat bagi siapapun untuk kelangsungan hidup kita hari ini, besok, dan selanjutnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin.